Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Bulughul Maram. Kita sampai pada hadis yang ke-360, yaitu berkata Al-Hafidh rahimana wa rahimahullah, wa 'anil Mughirah bin Syu'bah wa 'anil Mughirah bin Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Mughirah bin Syu'bah yang Allah telah meridainya, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum faqama fir raka'ataini," apabila salah seorang dari kalian ragu, yakni ragu di dalam salatnya, faqama fir raka'ataini, lalu dia berdiri pada rakaat yang kedua, yakni dia tidak duduk tasyahud, fastatamma qa'iman, sehingga dia sempurna dalam berdirinya, falyamdi wala ya'ud, maka hendaklah dia lanjutkan dan jangan dia kembali, yakni lanjutkan sholatnya dan jangan dia kembali duduk pada tasyahud awal. Wal yasjud sajadataini, namun hendaklah dia sujud 2 kali sujud, yakni sujud sahwi. Fa illam yastatimma qa'iman, namun jika dia belum sempurna berdiri, falyajlis, maka hendaklah dia duduk. Kalau dia ingat sebelum dia sempurna dalam berdirinya, maka falyajlis, hendaklah dia kembali duduk. Misalnya begitu dia mau berdiri, atau ketika berdiri pas di pertengahan dia diingatkan atau dia teringat, maka dia kembali, dia harusnya kembali, jangan lanjutkan berdirinya. Wala sahwa alaih, dan tidak ada sujud sahwi baginya. Kata Al-Hafidh, rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Daraqutni
wa lafdhu lahu bisanadin dha'ifin. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, Al-Imam Ibnu Majah, dan Al-Imam Ad-Daraqutni dengan wa lafdhu lahu, dan ini adalah sanad yang diriwayatkan oleh lafaz yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daraqutni bisanadin dha'ifin, dengan sanad yang dhaif. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani menganggap bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Jadi umumnya hadis ini menerangkan bahwa kalau seseorang lupa tasyahud awal, lalu dia sudah berdiri sampai pada rukun yang berikut, yaitu sempurna berdiri tegak, apakah dia sudah baca Al-Quran atau belum, maka kalau dia teringat atau dia diingatkan, jangan dia kembali ke tasyahud awal, tetapi dia lanjutkan saja. Namun dia berkewajiban untuk melakukan sujud sahwi 2 kali setelah selesai sholat, yakni sebelum salam. Kondisi yang kedua, kalau dia lupa tasyahud awal sehingga dia berdirinya belum sempurna, apakah baru mau berdiri ataukah ketika sudah sampai di pertengahan antara berdiri dan duduk, lalu dia ingat atau dia diingatkan, maka dalam posisi ini hendaklah dia kembali dan tidak ada sujud sahwi bagi dia. Hendak dia kembali ke tasyahud awal, laksanakan tasyahud awal, dan tidak ada kewajiban untuk melakukan sujud sahwi. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, hadis ini secara sanad diperdebatkan oleh para ulama. Sebagaimana di sini nampak Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani menyebutkan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Demikian pula di dalam Fathul Alam, Syekhuna Muhammad Hizam hafidhana wa hafidhahullah, beliau juga mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaifun jiddan, hadis yang sangat dhaif. Naam. Kendati demikian ya kawan, hadis ini mempunyai 3 jalur periwayatan. Hadis ini mempunyai 3 jalur periwayatan yang dijelaskan oleh Al-Allamah Albani rahimahullah di dalam Irwaul Ghalil, sehingga satu dengan lainnya dapat menguatkan, maka beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Demikian pula Syekh Al-Ubasam di dalam Tawdihul Ahkam menganggap hadis ini adalah hadis yang sahih. Ala kulli hal ya akhwat, konteks yang pertama dari hadis ini mencocoki hadis yang sahih yang terdapat di dalam awal bab. Hadis pertama di awal bab ini sejalan dengan konteks yang pertama di dalam hadis ini. Adapun penggalan yang kedua di dalam hadis yang mulia ini, itu juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh jumhur ulama, yaitu bahwa apabila seseorang dia ragu di dalam sholat, lalu hilang keraguannya, datang keyakinannya, sementara di dalam sholat itu dia tidak melakukan penambahan atau pengurangan, maka fala sahwalah, tidak ada sujud sahwi bagi dia. Ya, tak. Maka penggalan yang kedua sesuai dengan apa yang dikatakan oleh jumhur. Ya, ini orang ini hilang keraguannya, dia tidak lupa, ya, dan tidak ada penambahan dan juga tidak ada pengurangan, maka tidak ada sujud sahwi baginya. Ala kulli hal, hadis ini adalah hadis yang dapat dijadikan sebagai hujjah terlepas dari
perselisihan para ulama tentang sanadnya. Maka di sini ada beberapa faedah penting dari hadis yang mulia ini. Yang pertama bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang disyariatkannya sujud sahwi apabila seseorang meninggalkan duduk tasyahud awal dan meninggalkan tasyahud awal. Jadi duduk tasyahud awal dan meninggalkan tasyahud awal adalah dua hal yang mengharuskan seseorang melakukan sujud sahwi. Kenapa? Karena duduk tasyahud awal adalah wajib hukumnya. Membaca tasyahud awal pun hukumnya wajib. Sehingga seseorang apabila meninggalkan duduk tasyahud awal dan meninggalkan tasyahud awal, berarti dia meninggalkan dua kewajiban. Dia meninggalkan apa? Dua kewajiban. Dia lupa tasyahud awal, dia langsung berdiri ke atas, berarti dia tinggalkan dua kewajiban. Yaitu kewajiban duduk dan kewajiban membaca tasyahud awal. Ya. Nah. Sama saja. Misalnya seseorang dia duduk tasyahud awal, dia duduk, tapi dia tidak baca tasyahud awal. Kemudian dia berdiri. Ini juga sama, dia meninggalkan apa? Kewajiban, yaitu meninggalkan tasyahud awal. Maka dalam kondisi demikian, seseorang yang meninggalkan kewajiban di antara kewajiban-kewajiban salat dengan sengaja, maka batallah salatnya. Tapi kalau dia meninggalkannya karena lupa, maka dia wajib untuk melakukan sujud sahwi. Nah, yang kedua, faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini, hadis ini menerangkan kepada kita bahwa apabila imam telah berdiri tegak sempurna, lalu dia diingatkan, maka dia tidak perlu kembali. Apabila imam lupa dari tasyahud awal, lalu dia berdiri telah sempurna, kemudian dia diingatkan, maka dia tidak perlu kembali. Dia tidak perlu apa? Kembali. Nah, di sini sebagaimana telah dimaklumi bahwa ada kewajiban melakukan sujud sahwi. Yang kedua, orang yang atau imam yang diingatkan sebelum dia sempurna berdiri ketika meninggalkan tasyahud awal, maka dia harus kembali duduk pada tasyahud awal. Jadi apabila sang imam dia lupa dari tasyahud awal, kemudian dia berdiri, tapi dia belum sempurna berdiri, masih pertengahan atau masih baru mau gerak untuk berdiri, tapi dia sudah diingatkan, maka dalam kondisi demikian dia kembali pada tasyahud awal. Ya, dia kembali pada tasyahud awal. Dan menurut jumhur ulama, tidak ada kewajiban baginya untuk sujud sahwi. Tidak ada apa? Kewajiban bagi dia untuk sujud sahwi. Kenapa? Karena orang ini kondisinya sama dengan orang yang dia ragu dalam sholat, kemudian hilang keraguannya, sementara tidak ada penambahan atau pengurangan dalam sholat. Ya, maka apa? Tidak ada kewajiban sujud sahwi baginya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Memang ada sebahagian riwayat, tapi wallahu a'lam ya. Ada sebagian riwayat yang mengatakan idza qama ahadukum minar raka'ataini falam yastatim qa'iman falyajlis wa yasjud sajadati sahwi. Apabila salah seorang dari kalian berdiri dari 2 rakaat, yakni tidak melakukan tasyahud awal, falam yastatim qa'iman, dan dia belum sempurna berdiri, fala yajlis, maka hendaklah dia duduk, wa yasjudu sajadati sahwi, namun hendaklah dia sujud 2 kali sujud sebagai sujud sahwi. Jadi hadis ini dipegang oleh mazhab Hambali. Hadis ini dipegang oleh mazhab Hambali, sehingga mazhab Hambali mengatakan
Kalau dia berdiri dan belum sempurna berdiri, kemudian dia kembali duduk, meskipun demikian dia berkewajiban melakukan sujud sahwi. Itu dalam madhab Hambali. Tetapi jumhur ulama mengatakan dia tidak perlu apa? Sujud sahwi. Dia tidak perlu sujud sahwi. Dan pendapat yang menenangkan sesuai dengan hadis Mughirah bin Syu'bah adalah dia tidak melakukan sujud sahwi. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Bagi orang yang dia mengatakan bahwa hadis ini dhaif, ya tidak ada jalan bagi dia kecuali dia juga harus beramal. Harus beramal dengan penggalan hadis pertama yang sesuai dengan hadis yang sahih, dan penggalan hadis kedua sesuai dengan apa yang dikatakan oleh jumhur ulama. Ya, ala kulli hal dia tetap harus mengamalkan hadis tersebut. Naam, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Selanjutnya berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, wa an Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Umar yang Allah telah meridainya, dia berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa 'ala man khalfal imami sahwun, fa in sahal imamu fa 'alaihi wa 'ala man khalfahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sujud karena lupa atas orang yang menjadi makmum laisa 'ala man khalfal imam sahwun, tidak ada kewajiban sujud bagi orang yang menjadi makmum, yaitu orang yang salat di belakang imam. Fa in sahal imam, jika imam lupa, fa'alaihi wa 'ala man khalfahu, maka wajib baginya dan bagi orang yang ada di belakangnya, yaitu bagi makmum. Naam. Dia kata Al-Hafidz, wa an Umar radhiyallahu anhu, dan dari Umar yang Allah telah meridainya, dia berkata, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laisa 'ala man khalfal imam sahwun, tidak ada keharusan sujud sahwi bagi orang yang salat di belakang imam, yaitu bagi makmum. Fa in sahal imam, dan jika imam itu lupa, fa 'alaihi wa 'ala man khalfahu, maka wajib bagi dia dan bagi makmum untuk melakukan sujud sahwi. Rawahul Bazzar wal Baihaqi bisanadin dha'ifin. Kata Al-Hafidz, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dan Al-Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang dhaif, dengan syarat yang dhaif. Dan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Di dalam sanadnya, yakni yang sanad yang di sanad Al-Baihaqi itu terdapat rawi yang bernama Abul Husain, dan orang ini adalah majhul. Orang ini adalah majhul. Naam. Maka dari itu Al-Allamah Al-Albani rahimahullah mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Adapun Syekhuna Muhammad Hizam hafizana wa hafizahullah, di dalam Fathul Alam beliau mengatakan dhaifun jiddan. Hadis ini adalah hadis yang sangat dhaif. Hadis yang sangat dhaif. Nah,
dikarenakan hadis ini adalah hadis yang dhaif, maka hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, tidak dapat dijadikan sebagai hujjah untuk beramal dengannya. Naam. Namun kemudian pada kasus apabila imam itu dia lupa atau imam dia melakukan sujud sahwi, maka dalam kondisi seperti ini tindakan imam itu melibatkan makmum. Ya, tindakan imam itu melibatkan makmum dalam persoalan lupa. Ya, dalam persoalan lupa. Sebab itu ya ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya, karena Rasulullah mengatakan ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Imam diikuti dalam perkara sujud, dalam perkara ruku, dan dalam perkara berdiri. Demikian pula dalam perkara duduk. Ya. Nah, sehingga apabila imam dia duduk, maka makmum jangan berdiri. Apabila imam ruku, maka makmum pun jangan sujud. Ya. Sehingga kalau imam itu dia sujud sahwi, maka menurut pendapat sebagian ulama yang dikatakan oleh al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam Al-Mughni, kata beliau, wa idza sahal imam wa 'alal ma'mum mutaba'atuhu fi sujudi sawa'un saha ma'ahu aw infaradal imamu bisahwi. Apabila imam itu dia lupa, ya maka makmum wajib mengikuti dia dalam sujud. Sama saja. yakni dia lupa bersama dengan imam, atau infaradal imamu bisahwi, atau imam itu sendiri yang dia lupa. Ya. Sehingga ketika imam itu sujud sahwi, ya tidak ada jalan bagi makmum dia kecuali dia sujud sahwi bersama dengan imam. Karena ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti dalam perkara sujud, dalam perkara ruku dan seterusnya. Nah, maka kata Imam Ibnul Munzir, kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, wa qala Ibnu Munzir, dan berkata Imam Ibnul Munzir, ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli ilmi ala dhalik. Naam. Ajma'a kullu, semua ahlul ilmi yang kami hafal dari mereka telah bersepakat atas hal tersebut. Jadi seolah-olah Ibnu Munzir menukilkan bahwa ini adalah perkara ijma. Perkara apa? Ijma. Wa dzakara Ishaq annahu ijma'u ahli ilmi. Dan Al-Imam Ishaq telah menyebutkan bahwa ini adalah ijma' ahlul ilmi. Sawa'un kana sujudu qabla salami aw ba'dahu. Sama saja sujudnya imam itu sebelum salam atau sesudah salam. Sebelum salam atau sesudah salam. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih fa idza sajada fasjudu. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, maka apabila imam sujud maka sujudlah kalian. Sujudlah kalian. Naam. Wa idza kana al-ma'mum masbuqan, dan apabila makmum itu dia masbuk, ya dia terlambat ya. Apabila makmum itu dia masbuk, fasahal imamu fima lam yudrikhu fih, dan imam itu dia telah lupa pada rakaat yang makmum belum datang, si masbuk ini belum datang, belum ada. Apa yang harus dia lakukan? Fa alaihi mutaba'atuhu fi sujudi. Maka tetap makmum harus mengikuti imam dalam perkara sujud. Ya,
Makmum harus mengikuti imam dalam perkara sujud. Sawa'un kana qabla salami au ba'dahu. Sama saja sujud yang dilakukan sebelum salam atau sesudah salam. Sebelum salam atau sesudah salam. Naam. Kemudian kata Imam Ibnu Qudamah, ruwiya hadza an Atha wal Hasan wan Nakhai wa Syabi wa Abi Thawr wa ashabir ra'i. Hal ini telah diriwayatkan dari Atha, Al-Hasan, Al-Imam An-Nakhai, Al-Imam Asy-Syabi, Al-Imam Abu Thawr dan ashabur ra'i. Dan ashabur ra'i. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini apa? Ini menurut Al-Imam Ibnu Qudamah ya. Beliau menukilkan. Adapun di dalam perkara ini ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, yakni apabila imam itu sujud kalau di luar daripada salam, maka sang makmum tentu menyempurnakan salatnya dulu, baru kemudian dia ikut sujud sahwi. Kalau dia sudah salam baru dia sujud sahwi. Ya. Nah, ya kenapa? Karena perbuatan imam dengan sujud sahwi itu sudah di luar daripada salat. Sementara sang makmum tadi masbuk, ya, dia tidak boleh salam dulu karena dia belum selesai salatnya. Dia tidak boleh apa? Sujud sahwi dulu karena dia belum selesai salatnya. Maka ketika imam itu dia sujud sahwi di luar daripada salam, maka begitu dia salam, makmum menyempurnakan salatnya. Makmum apa? Menyempurnakan salatnya. Nanti setelah dia sempurnakan sholatnya baru dia sujud sahwi. Dan pendapat ini yang lebih kuat, ya. Pendapat ini yang lebih kuat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nah, pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kemudian faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, yaitu kealpaan imam mewajibkan sujud sahwi atas makmum. Meskipun sebenarnya makmum itu tidak lupa. Ini sudah Anda jelaskan tadi ya. Jadi kalau imam itu dia lupa, ya sehingga dia harus sujud sahwi, maka juga wajib atas makmum untuk melakukan sujud sahwi. Meskipun makmum itu tidak lupa. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Yang berikut, hadis ini menjelaskan tentang pentingnya posisi imam dan kedudukannya di dalam sholat. 6. Pentingnya posisi dan kedudukan imam di dalam sholat, sehingga dia tidak boleh diselisihi. Ini dalam sholat posisi imam itu penting. Kedudukan imam itu sangat penting, sehingga apa-apa yang dilakukan oleh imam harus diikuti. Tidak boleh diselisihi oleh makmum. Tidak boleh diselisihi oleh makmum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Selanjutnya berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, wa an Thauban radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
Dan dari Thauban yang Allah telah meridainya, dia berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, likulli sahwin sajadatani ba'da ma yusallimu. Yani setiap lupa itu ada kewajiban sujud sahwi 2 kali. Ba'da ma yusallimu, setelah salam. Setelah salam. Naam. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah bi sanadin dhaif. Kata Al-Hafidz, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Dengan sanad yang dhaif. Dan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Nah, sebabkan karena hadis ini dhaif, maka perkara sujud sahwi adalah perkara yang sebagaimana telah kita sebutkan ya. Perkara yang telah kita sebutkan. Ya, ini dia punya posisi-posisi. Ya, ini tidak harus setiap lupa itu tidak harus sujud sahwinya setelah salam. Tidak. Ada sujud sahwi yang harus dilakukan setelah salam, ada yang dilakukan sebelum salam. Dan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Meskipun sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis yang hasan. Jadi kita yakini hadis ini adalah hadis yang dhaif. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Selanjutnya berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah yang Allah telah meridainya, dia berkata, sajadana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi idas sama'un syaqqat wa Iqra bismi rabbik. Kami pernah sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada surat Idas Sama'un Syaqqat, yaitu Al-Insyiqaq. Pada surat Al-Insyiqaq. Wa Iqra bismi rabbik, dan pada surat Iqra bismi rabbik, yakni surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Kata Al-Hafidz, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimana wa rahimahullah. Naam. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, dalam hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran penting ya. Yang pertama, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang disyariatkannya sujud tilawah. Sujud tilawah atau sujud sajadah. Jadi sujud ketika membaca ayat-ayat Al-Quran dan melewati surat-surat sajadah. Ya, melewati surat-surat atau ayat-ayat sajadah. Maka ini disyariatkan untuk sujud. Syariatkan untuk sujud. 6. Nah, sujud di sini adalah merupakan upaya mendekatkan diri kepada Allah. Dan dia merupakan ibadah. Sujud tilawah itu sendiri adalah merupakan ibadah. Nah, dan ikhwan, jumhur ulama mengatakan bahwasanya sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah.
sebagaimana telah kita sebutkan di awal bab. Nah, kemudian faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini bahwa pada surat Al-Insyiqaq dan Al-Alaq ada ayat sajadah. Ada ayat sajadah. Sehingga disyariatkan untuk sujud padanya. Disyariatkan apa? Untuk sujud padanya. Nah, maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, di dalam kaifiyah atau ketentuan untuk melakukan sujud tilawah ini adalah khusus bagi orang yang memang hendak duduk mendengarkan ayat-ayat tersebut. Hendak duduk mendengarkan ayat-ayat tersebut dengan maksud ingin melakukan sujud tilawah. Ya, kalau orang yang dia tidak bermaksud untuk mendengarkannya, ya, maka tidak ada keharusan bagi dia dan tidak disunnahkan bagi dia untuk melakukan sujud tilawah. Ya, misalnya Anda sedang berjalan di jalan, lalu lewati orang yang sedang baca Al-Quran, maka dia kemudian melewati ayat sajadah. Apakah Anda disyariatkan untuk sujud? Tidak. Anda tidak apa? Disyariatkan untuk sujud. Demikian pula tidak disyariatkan sujud tilawah dari mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran lewat apa? Lewat audio. Misalnya ada antum putar rekaman, kemudian di dalam rekaman itu dia lewati ayat-ayat sajadah. Apakah disyariatkan untuk sujud? Jawabnya tidak. Ya, tidak. Maka dari itu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sebagaimana disebutkan riwayatnya oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dan dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah di dalam Fathul Bari, bahwasanya Utsman bin Affan mengatakan innamas sajadah ala man jalasa laha wastama'a. Sesungguhnya disyariatkan untuk sujud tilawah hanyalah bagi orang yang duduk mendengarkannya. Bagi orang yang apa? Duduk mendengarkannya. Ini orang yang memang dia ingin duduk mendengarkan melewati ayat-ayat sajadah. Nah, paham ya? Baik. Kemudian kita berikan catatan berikut bahwa di dalam sujud tilawah yang merupakan pendapat yang rajih di antara pendapat para ulama, yaitu tidak kalau dilakukan di luar salat. Kalau dilakukan di luar salat, maka tidak disyariatkan takbir. Tidak disyariatkan apa? Takbir. Baik takbiratul ihram atau takbir intiqal. Takbiratul ihram atau takbir intiqal tidak disyariatkan. Jadi begitu dia mau sujud, ya sujud saja. Ya, bukan berarti dia harus takbiratul ihram dulu. Atau kalau dia tidak takbiratul ihram, ya dia takbir untuk sujud, kemudian dia takbir lagi untuk bangkit dari sujud sebagaimana sujud sahwi. Tidak. Ya sujud saja. Ya. Nah, meskipun ya ikhwan, dalam permasalahan ini ada khilaf di antara para ulama. Tetapi pendapat yang rajih adalah pendapat yang mengatakan tidak disyariatkan takbiratul ihram dan tidak pula disyariatkan takbir intiqal. Nah, yang berikut, catatan yang berikut, bahwa sebagaimana dikatakan dalam Subulus Salam bahwa sujud tilawah tidak disyariatkan bersuci. Tidak disyariatkan apa? Bersuci. Naam. Tidak disyariatkan untuk bersuci. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kalau seorang dia
duduk mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran, kemudian dia menghayatinya, mentadaburinya sampai pada ayat-ayat sajadah, lalu dia sujud, ya dia sujud. Dia tidak harus untuk bersuci. Atau seorang yang membaca Al-Quran dalam keadaan tidak bersuci, ketika lewati ayat-ayat sajadah, disyariatkan untuk sujud, maka dia sujud, disunnahkan bagi dia, ya meskipun dia tidak berada dalam keadaan apa? Suci. Dan tanpa apa? Tanpa takbir. Tanpa apa? Takbir. Naam. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Karena dia bukan salat ya. Sujud tilawah ini bukan salat. Jadi kalau dia mau sujud, ya sujud saja. Yaitu syariat. Naam. Adapun kalau sujud tilawah itu dilakukan di dalam salat, ya maka dia takbir. Dia takbir ketika intiqal, ketika berpindah. Ya. Jadi kalau misalnya dia sedang berada dalam salat, lalu begitu dia baca ayat-ayat sajadah, sampai pada ayat sajadah tersebut, maka dia takbir untuk dia sujud. Dan dia takbir juga ketika dia bangkit dari sujud. Kenapa? Karena dia sedang berada di dalam apa? Salat. Karena dia sedang berada di dalam salat. Dia berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain dalam salat, ada zikirnya. Ada apa? Ada zikirnya. Nah, dan zikirnya adalah apa? Takbir. Zikirnya adalah takbir. Dan sebagaimana datang dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukabbiru kullama khafadha wa kullama rafa'a. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca takbir setiap kali hendak sujud dan setiap kali bangkit dari sujud. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naam. Kemudian selanjutnya berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dan dari Ibnu Abbas yang Allah telah meridai beliau dan bapaknya, dia berkata, "Shat laysat min azaimis sujudi, wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha." Surat Shat bukanlah termasuk surat yang di dalamnya sangat dianjurkan untuk sujud tilawah. Surat Shat bukanlah surat yang di dalamnya diharuskan untuk sujud tilawah. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Namun aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di dalamnya, sujud padanya. Yaitu sujud ketika membaca surat Shat, dan apabila sampai pada ayat sajadah yang ada pada surat tersebut. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kata Al-Hafidz rawahu Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimana wa rahimahullah di dalam sahihnya. Naam. Maka ikhwan, azani Allah wa iyyakum, di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama bahwa ayat sajadah, yakni pada Shat, pada surat Shat, bukanlah ayat yang memerintahkan untuk bersujud. Bukanlah ayat yang memerintahkan untuk bersujud. yakni bukan ayat yang di dalamnya mengandung perintah atau mengharuskan untuk bersujud padanya, sebagaimana ayat-ayat sajadah yang lainnya. Ya, sebagaimana ayat-ayat
sajadah yang lainnya. Nah, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud padanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud padanya. Nah, ya kenapa? Karena dalam surat Shad ini hanyalah bersifat berita yang memberitakan bahwa Nabi Daud alaihi salatu wassalam bersujud sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dengan demikian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga sujud pada ayat ini. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sajadaha Daud taubatan wa nasjuduha syukran." Bahwa Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam sujud padanya sebagai taubat, wa nasjuduha syukran, dan kami bersujud padanya sebagai rasa syukur. Sebagai apa? Rasa syukur. Ya, jadi ini ayat dalam ayat sajadah pada surat Shad ini bukanlah ayat yang di sana ada perintah untuk bersujud, ya, atau perintahnya bersifat anjuran, ya. Nah, tetapi Nabi sujud di situ. Nabi sujud pada ayat tersebut. Sujud sajadah padanya. Melainkan apa, di situ hanya kabar, berita bahwa Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam sujud. Ya. Maka Nabi mengatakan Nabi Allah Daud sujud itu sebagai bentuk taubat oleh beliau. Adapun kami sujud di situ adalah sebagai bentuk syukur. Adalah sebagai bentuk apa? Syukur. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, jadi perbedaannya surat Shad, sujud tilawah di surat Shad dengan sujud tilawah pada surat-surat yang lain, ya. Nah, kemudian yang berikut berkata Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani, wa anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi. Dan dari Ibnu Abbas, wa anhu, yakni darinya juga, yakni dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dia berkata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud pada surat An-Najm. Pada surat An-Najm. Kata Al-Hafidh, Rawahul Bukhari. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimana wa rahimahallah di dalam sahihnya, jadi pada surat An-Najm, ya. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud pada surat An-Najm. Yani di dalam surat An-Najm ini ada ayat-ayat apa? Ayat-ayat sajadah. Nah, maka di sini ada pelajaran, ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama, ya tentu yang nampak dari hadis bahwasanya disyariatkannya sujud tilawah ya pada surat An-Najm. Pada surat An-Najm. Ya, kalau mushaf sekarang itu gampang, ya. Ada tandanya, ya. Tidak perlu antum menghafal, ya. Tinggal baca saja di situ ada tandanya. Oh, ini tanda apa surat sajadah, ya. Sujud saja, gampang. Tidak perlu dihafal ini surat sajadah, ayat di ayat ini, tidak perlu, ya. Kalau
mushaf yang nggak ada keterangannya ya itu susah. Tapi sekarang gampang, ada tandanya. Hampir semua mushaf sekarang dicetak itu dan diberikan tanda ya. Berikan tanda ini surat sajadah, ayatnya dan seterusnya. Bahkan ada mushaf yang juga disebutkan atau dijelaskan tanda-tanda hukum-hukum tajwid padanya. Ya, lebih lengkap lagi, lebih memudahkan. Nah, sehingga anak-anak sekarang itu kalau belajar ya tidak perlu susah-susah, otaknya tidak perlu paksa-paksa. Instan mau berpikir keras itu tidak perlu, semuanya sudah ada. Ya, tapi karena dia tidak terbiasa untuk berpikir keras, sampai akhirnya jadi bodoh. Ya, jadi bodoh. Maka generasi sekarang itu generasi bahlul, generasi yang tidak ada yang pintar. Kurikulum dirubah, mulai dari kurikulum Wiro Sableng sampai kurikulum Merdeka. Ya, tapi kita tidak pernah mendapatkan satu orang ilmuwan yang lahir dengan kurikulum itu, tidak ada. Mulai dari cara belajar pakai otak kiri sampai berpindah ke otak kanan, itu pun tidak ada ilmuwan. Satu orang ilmuwan yang lahir dari kurikulum itu tidak ada. Ya, ilmuwan ini semua lahir dari apa? Kurikulum masa lampau. Ya, kurikulum masa lampau. Pendidikan dirubah-rubah kurikulum bikin pusing saja, tapi tidak melahirkan ilmuwan. Tidak ada orang yang cerdas. Ya, melainkan perpindahan kurikulum dari satu kurikulum ke kurikulum yang lain itu adalah bisnis saja, proyek. Ganti menteri pendidikan, ganti lagi kurikulum. Itu ada tender bisnis di sana. Percetakan, buku dan seterusnya itu tender. Ya. Maka ini ya kalau kita ikuti ya maka tidak akan pernah bisa memunculkan orang-orang yang pintar. Maka dari itu metode dalam beragama, dalam belajar agama itu satu metode saja, tidak rubah-rubah. Dari bumi ini mulai adanya Islam sampai hari kiamat, metodenya satu saja, yaitu apa? Talaki dan mulazamah. Ya, talaki, menerima ilmu langsung dari guru, mulazamah, duduk seperti ini, belajar sudah. Yaitu kurikulumnya itu, tidak ada rubah sampai hari kiamat. Ya, maka kita lihat kalau pesantren-pesantren yang merubah-rubah sistem belajarnya, tariqah, metode-metode belajarnya dengan berbagai macam metode, yang ada hanyalah kebingungan, ya, yang ada hanyalah kebingungan, ketimpangan, ya. Nah, dan terjadi apa? Terjadi kerusakan-kerusakan, tidak melahirkan santri-santri yang berpotensi. Nah, maka khona fiddin azani Allah wa iyyakum, ya, sebab itu pesantren-pesantren itu harus punya jati diri. Ya, dia berpegang dengan metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulazamah dan talaqi. Nah. Kemudian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Dan berikutnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, dari Zaid bin Thabit yang Allah telah meridainya, dia berkata, qara'tu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-najmu falam yasjud fiha. Aku pernah membaca kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam surat An-Najm, tetapi beliau tidak sujud padanya. Beliau tidak sujud padanya. Kata Al-Hafidz muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Nah, ikhwan, di sini ada satu faedah penting, bahwa dengan hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa sujud tilawah bukanlah wajib. Sujud tilawah bukanlah wajib. Maka dari itu, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud. Kadang-kadang juga Nabi tidak sujud. Bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sujud pada surat An-Najm menunjukkan bahwa di dalam surat itu tidak ada ayat sajadah, bukan. Tetapi tidak sujudnya Nabi menunjukkan bahwa sujud tilawah itu bukanlah wajib.
bukanlah apa? Wajib. Nah, sehingga faman syaa falyasjud wa man syaa falyaf'al. Siapa yang dia mau maka hendaklah dia sujud, siapa yang tidak mau ya dia silakan lakukan ya apa yang dia mau. Ya tidak sujud padanya. Nah, wallahu taala a'lam bis-shawab. Demikian akhwana fid din azza Allah wa iyyakum. Inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.